emosi gitu. Gak bisa. Kamu harus kerjakan. Kalau enggak, kamu saya pecat aja gitu. Nah, waduh. Selamat datang. Kali ini kita jumpa kembali di podcast Pejuang Cuan bersama SRA dan Pelaju Kopi. Pak Triaji, aduh, ini Sabtu ketemu lagi nih, cepet banget ya, kayak ketemu terus ya. Baru Sabtu kemarin kita take, ini ada ini lagi ya, hari Sabtu. Nah, ini saya mewakili aspirasi teman saya nih. Dia Teman-teman atau teman? Ya teman seperjuangan lah gitu. Oh gitu. Lah, gitu. Saya juga dulu pernah itu. Iya. Pernah. Jadi dia bilang ke saya itu, Bre, lamaran aku cuma sampai HRD gitu kan. Wah gitu ya. Ya nggak lanjut dong kan gitu kan. Jadi sebenarnya HRD itu ngapain sih kerjanya gitu? Atau dia ngurus lamaran, cuma ngurus lamaran maksudnya? Atau ada lain misalnya kayak ngurus gaji atau mencat tipis-tipis lah gitu. Gimana Pak? Oke, menarik ya. Makasih Bang Juanda. Salam untuk para pemirsa HRW Channel di acara curhatan Pejuang Cuan ini. Hostnya ini Bang Juanda nih, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai terkait dengan HR gitu ya, HR itu apa sih gitu ya? Banyak yang selalu bertanya seperti itu, banyak juga yang sudah bekerja puluhan tahun pun juga masih ada banyak pertanyaan seperti itu Bang Juanda. Ya kalau istilahnya sederhana, orang HR itu bilang bahwa HR itu adalah from hire to fire. Jadi, mulai dari rekrut sampai mengakhiri hubungan kerja, gitu ya. Jadi itu tugasnya HR tuh. Nah, tapi kalau ingin tahu lebih detailnya, gitu ya, rekan-rekan bisa melihat di SKKNI, ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang MSDM dan hubungan industrial. Nah, itu ada 2 SKKNI yang mengelola tentang pekerjaan keHRD-an. Jadi supaya rekan-rekan memahami terkait dengan skup apa saja sih di dalam pekerjaan seorang HRD. Kebetulan saya sendiri juga sudah sertifikasi sebagai CGMHR dan CIRM untuk bidang industrial relation, dan itu menjadi satu fundamental untuk kita berprofesi di dalam bidang HR. Jadi di situ Bang Juwana sudah lengkap tuh, mulai dari pengelolaan organisasi, pengelolaan kompensasi dan benefit, pengelolaan terkait dengan reward manajemen, ataupun terkait dengan bagaimana penilaian kinerja, bagaimana juga terkait dengan employee relation, sampai tadi terkait dengan industrial relation. Demikian Bang Juanda. Berarti kita itu yang pekerja ini, yang melamar yang posisi kita sebagai melamar nih ke perusahaan, ke manapun itu ya, itu kita harus inisiatif kita sendiri gitu ya, atau mungkin mencari tahu gitu. Karena yang biasanya itu kan orang melamar kerja, dia kewajibannya job desk-nya apa gitu kan, dan segala macam syarat dan ketentuan gitu ya. Setahu saya dan yang sampai sekarang itu cuma itu gitu, nggak lebih dari itu. Mungkin ada edukasi dari kebijakan perusahaan untuk si HR-nya nih nyuruh jelasin ke para pelamarnya yang udah diterima gitu kan. Apa ada yang seperti itu Pak? Informasi ya. Oke, terima kasih. Itu memang banyak hal yang selalu ditanyakan ya. Terkait dari, kalau berbicara mengenai tadi pelamar ya Bang Jonas, menyebut pelamar, biasanya seringkali banyak istilah di luar itu di ghosting HRD katanya gitu ya. Jadi udah dikasih PHP katanya gitu ya. Jadi udah diproses, di interview, tapi setelah interview nggak ada kabar sama sekali tentang status hasil interview atau apapun. Tapi biasanya Bang Juanda, setelah akhir sesi interview itu HRD selalu menyampaikan kepada para kandidat, memang disepakati di situ. Biasanya disepakatinya seperti ini. Bagi teman-teman yang nanti akan dikontak oleh HRD, artinya akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak dikontak, gitu ya, mungkin teman-teman belum berjodoh, atau mungkin juga akan ada sesi yang lain atau kesempatan yang lain di dalam perusahaan berikutnya. Jadi sebenarnya tidak ditelepon balik itu ya oleh HRD, itu bukan berarti kemudian selesai. Karena HRD pun
pada saat menyatakan sudah memanggil kandidat 5 sampai 3 calon pekerja yang diinterview itu sebenarnya sudah lolos screening. Jadi patutlah berbahagia, patutlah berbangga hati buat teman-teman yang sudah dipanggil sampai sesi interview, gitu ya. Artinya CV paper mereka sudah lolos, gitu ya, sampai dengan interview. Ya sebenarnya patutlah berbangga hati bahwa sudah masuk di dalam tahap seleksi interview. Jadi berikutnya ya itu merupakan proses seleksi, gitu ya. Dan antara tidak ditelepon ataupun ditelepon sebenarnya itu disepakati tadi pada saat akhir sesi interview, Bang Juanda. Jadi itu yang mungkin bisa saya gambarkan kepada para calon pekerja. Pada saat yang sudah ditelepon, ya kembali lagi untuk fokus pada tahap selanjutnya hingga sampai benar-benar onboarding, menandatangani kontrak pekerja, gitu ya, dengan perusahaan dan bisa dilanjutkan dalam proses pekerjaan. Nah, pertanyaan berikutnya tadi dari Bang Juanda adalah di internal perusahaan, gitu ya. Kalau di internal perusahaan itu, gimana sih orang bisa mengetahui pekerjaan HR itu di mana aja, kan gitu. Kalau kita berbicara mengenai pekerjaan HR, yang kembali lagi, semua departemen di dalam perusahaan pasti akan mengeluarkan istilahnya SOP-nya, gitu ya, Standard Operational Procedure, ataupun STK, Sistem Tata Cara Kerjanya, itu di masing-masing departemen. Jadi departemen A, departemen B, departemen C. Inilah yang melandasi kewenangan atau kewenangan ataupun proses-proses yang dikelola oleh masing-masing departemen tersebut. Yang diharapkan di dalam semua SOP tadi, kemudian STK tadi juga ada jembatan yang terhubung antara departemen A dan departemen yang lainnya. Jadi bukan silo sifatnya, tapi benar-benar terhubung antara satu dengan yang lain supaya memperjelas ruang lingkup pekerjaan yang ini di mana, ruang lingkup pekerjaan yang lainnya ada di mana. Dan itu informasi itu harusnya diinformasikan di dalam sebuah repositori tertentu. Kalau mungkin perusahaan belum memiliki sistem yang canggih, gitu ya, itu bisa dibuatkan dengan mudah misalkan di Google Drive atau apapun untuk kemudian diinformasikan kepada diinformasikan kepada pekerja, gitu ya, bahwa kalau Anda mencari aturan-aturan itu ada di sini. Tapi kalau perusahaannya sudah lebih canggih lagi, punya sistem yang bagus, itu juga tinggal di-share saja linknya untuk pekerja-pekerja itu bisa mengetahui di mana mereka bisa mencari aturan-aturan terkait dengan pekerjaan mereka dan bagaimana menghubungi HRD dan apa saja layanan yang bisa diberikan oleh HRD. Begitu, Bang. Kompleks ya. Berarti kalau kita simak HRD ini di perusahaan, sepertinya dia seperti ini ya. Kita lihat pelamarnya, kita melamar, habis itu kita bekerja. Nah, setelah karyawan, itu HRD itu membuat kita itu seperti asuhan dia nggak gitu, dia selalu memperhatikan kita gitu. Saya perhatikan gitu ya, kalau dari fungsi ya, benar nggak? Jadi dia memperhatikan bagaimana misalnya absen kita tiap hari, kedatangan kita, performa kita di kantor dan segala macam gitu. Jadi kalau begitu boleh nggak nih misalnya nih kita pekerja ada keluhan atau misalnya kita unek-unek atau apa, sebenarnya HRD nggak yang harusnya pertama kali kita datangi dibandingkan kita ke teman kita satu divisi misalnya, harusnya kita ke HRD kan sebenarnya kan. Kalau mungkin ada keluhan mungkin mengenai kerjaan yang bagaimana lah gitu, yang mungkin nggak sesuai dengan prinsipnya atau yang lain lah gitu, sebenarnya HRD yang paling pertama harus jadi tempat curhatan dia lah gitu, sebenarnya gitu kan. Jadi kalau berbicara mengenai curhatan ya, ada istilah lagi, Bang Juanda, yaitu bahwa every manager is an HR manager. Semua manager itu sebenarnya adalah HR manager. Dan ini yang patut teman-teman pahami, bahwa keluhan pertama kali ketika mendapatkan suatu hal ya, yang dirasakan oleh pekerja, kepada siapa mereka akan berkeluh kesah itu ditata dan dikelola. Keluh kesah pertama itu adalah ke atasan, Bang Juanda. Dan menyampaikan keluhan pertamanya ke atasan. Keluhan kedua ketika atasan itu tidak bisa mengabsorpsi, itu dilakukan ke atasan satu tingkat di atas atasan. Itu juga dikelola. Artinya bahwa seseorang tersebut bisa menjadi tempat curhat daripada timnya sendiri. Baru kemudian ketika hal tersebut ataupun secara paralel tidak ada masalah, itu bisa ke HRD.
Nah, ketika ke HRD itu pun akan diserap oleh HRD, ditanya juga kembali, pastinya ditanya kembali, Iya, iya. apakah sudah berdialog atau berdiskusi dengan atasan atau belum, atau berdialog atau berdiskusi dengan satu tingkat di atas atasan yang di dia itu sudah atau belum, itu juga ditanyakan oleh HRD kepada yang bersangkutan. Jadi sebelum ke HRD sebenarnya ada satu fase yaitu ke atasannya dulu, karena tadi itu secara prinsip bahwa every manager is an HR manager. Begitu Bang Juan. Oke, makin seru nih kita soal HRD nih. Oke, kita rehat sejenak ya, teman-teman. Kita ngopi dulu kali Bang Jonda ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Ngopi kopinya siapa Bang Jonda? Pelaju kopi. Pelaju kopi. Oke. Mantap. Oke, sampai kita break dulu. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih. Podcast Curhatan Pejuang Cuan. Nah, begini Pak Triaji, pengalaman dari teman saya nih ya. Nah, ya lagi-lagi kita nih pekerja lah, selalu nih curhatan pekerja nih. Jadi dia itu pernah ketemu dengan, memberanikan diri dia nih, ketemu dengan atasannya gitu. Dia merasa tugasnya itu, ada satu pekerjaan itu bukan tidak sesuai dengan prinsip. Sepertinya out of keluar dari konteks dari job desk-nya gitu, dari yang biasa dia kerjakan. Tapi dia nggak pernah ngobrol-ngobrol diskusi ke temannya, langsung aja dia ini gitu kan, ke atasannya gitu. Terus atasannya langsung emosi gitu, nggak bisa, kamu harus kerjakan. Kalau nggak, kamu saya pecat aja gitu. Nah, waduh, dia nyontoin saya gitu, nyeritain seperti itu ya. Gimana ya saya pikirin. Nah, itu gimana tuh Pak Triaji? Aduh, saya tuh nggak habis pikir Menarik saya. ya. Iya. Gimana tuh Pak? Oke, rekan-rekan, jadi kalau kita berbicara mengenai konteks pekerjaan, ya, tadi kalau saya ambil kutipan dari Bang Juanda, sebenarnya tidak ada di dalam, tidak melanggar prinsip, gitu ya. Tapi mungkin bisa dikatakan tidak tertuang di job desk atau belum pernah dikerjakan, mungkin begitu ya. Ya bisa jadi kan seperti itu ya, belum pernah dikerjakan. Artinya biasanya seseorang itu ketika dia belum pernah mengerjakan ada relaktansi, gitu ya. Apakah pekerjaan ini akan dia kerjakan? Kata-kata mengerjakan itu ada dua hal Bang Juanda. Seorang pimpinan ketika dia memberikan assignment atau sebuah tugas kepada timnya, itu pastinya sudah mengukur, gitu ya. Saya yakin banyak atasan yang pastinya sudah mengukur ketika dia memberikan assignment sebuah tugas. Artinya apa? Bahwa timnya tersebut yakin meskipun dia belum pernah mengerjakan, tapi yakin bisa mengerjakan. Karena itu sebenarnya adalah modifikasi sebuah pekerjaan yang semula misalkan model reportnya A, sekarang model reportnya A plus B, gitu ya. Nah harusnya yang seperti ini disikapi positif oleh pekerja, bahwa ini ada satu hal atau tugas atau amanah baru dari pimpinan untuk mengerjakan sesuatu hal yang kemungkinan akan membawa dampak baik dan positif bagi dirinya untuk berkembang, mengerjakan sesuatu yang berbeda, style yang berbeda dan pendekatan berbeda. Mungkin kalau tadi saya melihat bridging-nya, mungkin yang patah itu ada di komunikasinya. Seharusnya atasan itu melakukan pemanggilan terlebih dahulu, menyampaikan terkait dengan rencananya dia untuk pekerjaan tersebut bisa dikerjakan oleh timnya tadi itu. Diberikan satu wawasan bahwa ini seperti ini dan nanti akan seperti ini, dan otomatis daripada pekerja tersebut bisa memahami, oh yang diharapkan oleh pimpinan saya adalah A plus B tadi yang seperti saya sampaikan tadi itu. Sepertinya itu yang hilang daripada konteks hubungan antara atasan bawahan.
sehingga atasan langsung memberikan satu penugasan tanpa membridging atau tanpa memberikan narasi terlebih dahulu kepada timnya untuk mengerjakan itu, sehingga sisi yang lain dari sisi pekerjaannya itu seakan-akan menolak bahwa itu bukan pekerjaan dia dan dia belum pernah mengerjakan. Harusnya empowering, kita motivasi pekerja, dan kemudian pekerja akan mencoba melakukan dan kemudian memberikan hasil kepada atasan, apapun hasilnya untuk dapat dilihat dan baru dikembangkan kemudian. Begitu Bang Juanda. Jadi saya lihat tuh ada yang putus di situ ya terkait dengan komunikasi. Iya. Memang saya perhatikan mungkin ya, ini kalau dari sudut pandang saya sendiri, ada beberapa pekerja gitu Pak ya. Mungkin dia itu bukan inisiatif, dia tuh mungkin ada beberapa hal tuh dia bisa diskusi dengan satu divisi atau mungkin dengan kepala divisinya, atau dia tidak bertindak sendiri gitu ya. Tapi kadang-kadang dia nggak tahu ya, datang angin apa gitu langsung aja dia nekat gitu masuk ke ruangan atasan kan, bos gitu kan. Mungkin bos nomor 1 pula gitu kan. Saya pikir, tapi ini dapat penjelasan, jadi pencerahan, jadi kita bisa tahu ya solusi apa yang paling nyaman buat kita gitu ya. Satu hal lagi yang ingin saya tambahkan, kita sebagai pekerja itu harus pandai-pandai untuk menangkap keinginan daripada atasan kita. Ya, pandai-pandai untuk menangkap atasan kita. Jadi penugasan apapun ditelaah terlebih dahulu, diberikan satu positivity terlebih dulu untuk dapat diterima, untuk dapat dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ini satu hal yang akan memberikan selalu motivasi positif dalam diri kita untuk kita itu mampu memahami pekerjaan yang diberikan. Karena satu hal Bang Juanda, dalam prinsip bekerja kita tidak bisa memilih atasan dalam tanda kutip. Ya, atasan yang ada ini yang kita mencoba sikapi untuk bagaimana kita bisa memahami dan mengelola perintah dan memberikan hasil. Demikian Bang Juanda. Nah, berarti menarik nih. Kalau gitu, ini saya ya, tadi Pak Triaji bilang kita tidak bisa memilih atasan, tetapi atasan bisa memilih bawahan. Iya. Nah, mungkin itu balik lagi ke kita yang tadi kita sebut di awal tadi. Mungkin dia cara memilihnya mungkin ya salah satu tuh diakhiri hubungan kerjanya ya dengan secara halus gitu mungkin. Karena alasannya mungkin tepat juga karena memang dari attitude dia di kantor, mungkin kan dari yang tadi kita bahas tadi, mungkin apakah seperti itu Pak? Karena mungkin dia ya langsung tidak suka diskusi dengan tim, tiba-tiba dia datang ke atasan langsung protes segala macam gitu kan, tidak memahami pekerjaan seperti itu. Nah, ini yang menuntut maksudnya bawahannya gitu ya. Jadi maksud saya ini dengan gitu mungkin apakah dari yang sikap pekerja yang seperti itu, apakah mungkin itu bisa nggak gitu jadi alasan untuk atasan mengakhiri hubungan kerja si pekerja ini? Ya, tidak secepat itu ya Bang Juanda ya, di dalam pengelolaan hubungan industrial gitu ya, hal-hal yang terkait dengan perselisihan itu dikelola gitu ya. Perselisihan yang dimaksud itu antara atasan dan bawahan itu ada satu hal penugasan dan kemudian karena berbeda pemahaman ini yang dikatakan berselisih gitu ya. Tapi proses perselisihan itu harus segera diselesaikan. Artinya berbicara mengenai penugasan tidak serta-merta juga seorang atasan otoriter, diktator gitu ya, kemudian menyatakan bahkan sampai mengakhiri hubungan kerja daripada timnya juga tidak seperti itu. Di dalam amanat regulasi itu disampaikan bahwa seorang pimpinan ataupun perusahaan itu harus ada motivasi untuk mengembangkan pekerja terlebih dahulu. Kalau ada kesalahan pekerja, ada mekanisme. Gitu, ada mekanisme mulai daripada teguran, kemudian baru surat peringatan secara berjenjang. Ini yang telah dikelola gitu ya. Tapi intinya kalau saya melihat dalam konteks yang tadi disampaikan oleh Bang Juanda, ini sebenarnya sederhana banget gitu ya, bahwa dari sisi leadership atasan, membuka diri atasan, kemudian melakukan komunikasi in-depth kepada tim, itu harus dilakukan. Dari sisi yang lain, bawahan atau tim atau kita sebagai staff gitu ya, itu juga harus
dengan tadi itu selalu digaungkan untuk menjadi seorang pekerja yang selalu positif. Jadi pada saat untuk menerima pekerjaan, aspek pekerjaan diterima terlebih dahulu, dikerjakan terlebih dahulu sebisa mungkin, dan respon atasan juga tidak boleh pendek ekstrim gitu ya, kemudian memarahin atau apapun sebelum dia empower atau membina timnya. Tapi kalau memang secara pembinaan timnya ini tidak bisa berkembang, diberikan penugasan tidak berkembang, itu bukan juga tidak disimpulkan bahwa timnya tidak mampu, tapi bisa jadi memang timnya ini belum memiliki kapasitas ke sana. Artinya mungkin harus dijadwalkan training terlebih dahulu, kemudian dikembangkan beberapa penugasan yang sederhana, hingga dirasakan bahwa si anak ini atau si tim ini kemudian bisa menerima pekerjaan baru, tapi sudah terbekali. Dan itu cukup fair bagi seorang pekerja untuk kemudian dibekali terlebih dahulu, dan kemudian dia dapat menjalankan perintah dengan sebaik-baiknya. Begitu Bang Juanda. Oke, balik lagi nih ke HRD. Bisa nggak nih HRD sama direktur tuh seias kata gitu? Gimana itu? Itu hukumnya wajib. Ya, dari sisi startup company saja. Sebuah perusahaan yang baru saja didirikan, startup company, partner pertamanya, profesi pertama seorang founder itu adalah HR. Benar nggak? Kenapa? Karena dia harus creating teams, dia memilih. Itu pertama kali. Seorang founder pun harus memahami HR. Apalagi perusahaannya sudah mulai berkembang. Artinya mungkin dari pimpinan sudah fokus kepada bisnis, dia butuh peran serta partner HR untuk mengelola daripada tim yang ada dalam perusahaan. Artinya jawaban kuncinya adalah seorang HR harus well engaged dengan direkturnya, dengan dirutnya, dengan pimpinannya. Dan bahkan seorang HR yang benar, dia akan datang kepada direksi dan menyampaikan bahwa, Pak, saya adalah partner Bapak. Artinya mohon untuk letakkan kepercayaan kepada kami tanpa ada praduga apapun. Kalau Bapak ada menduga sesuatu, panggil saya, ya, untuk saya bisa diberikan kesempatan pertama menjelaskan terkait dengan hal-hal yang sekiranya dalam pengelolaan manusia. Karena memang manusia ini variabelnya banyak, Bang Juanda. Ada aturan ini, kemudian ada relaktansinya di mana dan sebagainya. Jadi artinya jawaban atas pertanyaannya Bang Juanda, apakah harus wajib dan harus, Bang Juanda? Begitu. Baik Pak Triaji. Oke, untuk podcast Sabtu ini, jadi dari HRD, direktur, karyawan ya, itu tiga hal besar ya tadi Pak, bener nggak Pak? Jadi dari direktur, atasan ya, maksudnya pimpinan ya, kita sebut pimpinan, HRD, karyawan, itu bisa kita bilang tiga pilar besar nggak? Tiga elemen gitu. Secara struktur organisasi mungkin boleh dikatakan seperti itu. Tapi kalau berbicara secara regulasi, tiga pilar itu yaitu pekerja, perusahaan atau pemberi kerja, dan pemerintah. Oh ya, jadi ada faktor pemerintah di dalam tiga elemen ini. Jadi kita itu tidak terlepas dari faktor di mana kepatuhan kita terhadap regulasi, bahwa tenaga kerja Indonesia ya dikelola oleh orang Indonesia. Gitu ya, itu juga menjadi satu faktor yang harus dipahami. Begitu Bang Juanda. Oke, Pak. Teman-teman pekerja kita yang terus berjuang mencari cuan, jadi kita nih harus mengerti. Jadi kita bukan hanya bekerja, kita menunjukkan keahlian kita, terus kita dapat gaji dan banyak lagi kompensasi. Tapi ada yang lebih penting sebenarnya, ada yang perlu kita pahami ya, yang sudah dijelaskan Pak Triaji tadi, supaya kita juga bekerja itu jadi nyaman ya, di manapun tempatnya gitu, di manapun kantornya. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe HRW, nyalakan tombol lonceng, dan update selalu. Follow Instagram Pelaju Coffee. Sekian dulu dari saya.
Bang Juan dan Pak Triaji. Kami undur diri. Bye. Terima kasih.